Baru selesai kelas, Kak. Oh, bisa selesai kelas ya. Pelajaran apa sih tadi yang terakhir? Pelajaran SBK sih. Oh, SBK ya? Iya. Apa kabar Tika hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Udah bahagia? Sudah? Alhamdulillah. Setelah ini ada free atau ada kegiatan yang lain? Oh, sudah free kok, Kak. Ini udah mata pelajaran terakhir kan, kebetulan. Jadi free ya? Iya. Kita punya hobi apa sih? Hobi Tika itu membaca buku. Buku tentang apa itu? Buku tentang kayak diri sendiri, gimana cara memahami diri sendiri, terus itu juga kayak gimana cara menjadi pendengar yang baik buat orang lain, mungkin buat teman dan lain sebagainya. Gitu. Oh, jadi tentang diri sendiri ya? Iya. Kalau boleh tahu kakak, Tikanya ini apa sih alasannya kenapa Tika itu suka membaca buku tentang literasi diri sendiri? Alasan Tika itu banyak ya, tapi ada beberapa di sini yang mendukung alasan Tika suka baca buku kayak gitu. Yang pertama itu kayak biar kita tuh tahu gitu gimana sih caranya meredam emosi dan lain sebagainya. Terus juga kan Tika punya banyak teman yang mungkin setiap teman itu punya masalahnya, kadang ada mereka tuh nggak mau cerita gitu. Jadi dari buku itu Tika belajar gimana sih cara menjadi pendengar yang baik, walaupun nggak bisa ngasih solusi, setidaknya Tika tuh bisa jadi pendengar yang baik buat teman-teman Tika gitu, karena nggak semua orang kan mudah untuk bercerita seperti itu. Bagus ya. Iya. Selanjutnya kita masuk ke tahap screening ya. Sebelumnya kamu udah tahu belum sih konseling karir ini apa, terus tujuannya itu apa? Oh, sudah sedikit tahu tapi belum jelas sih Kak, cuman dari inisiatif kita gitu, cari-cari gitu. Oke, jadi sebenarnya Kak jelasin dulu ya, jadi konseling karir itu apa dan tujuannya itu apa. Nah, konseling karir ini adalah proses di mana seorang konselor kayak kakak ini membantu individu itu dalam memahami dan merencanakan karirnya. Terus ini juga membantu individu itu mengidentifikasi minat, nilai, keterampilan, dan kepribadian mereka. Nah, serta membuat keputusan yang informasional tentang pendidikan dan pekerjaan. Konseling karir juga tuh dapat dilakukan dalam berbagai setting, termasuk sekolah, universitas, perusahaan, dan lembaga swasta. Nah, kalau tujuannya itu ada beberapa tujuan ya, kan pemahaman diri. Nah, pemahaman diri ini membantu untuk individu itu mengenali minat, nilai, bakat, dan kepribadian diri. Memahami ini penting ya, karena untuk membantu individu itu dapat memilih karirnya itu yang sesuai dengan jati diri mereka. Terus yang kedua ada pengambilan keputusan karir. Nah, pengambilan keputusan karir ini membimbing individu itu dalam proses pengambilan keputusan karir yang profesional dan bertanggung jawab. Nah, ini juga termasuk mengevaluasi berbagai pilihan karir dan menetapkan tujuan karir yang realistis. Terus yang ketiga itu ada pengembangan keterampilan karir. Nah, pengembangan keterampilan karir ini membantu individu itu untuk mengidentifikasi keterampilan yang diperlukan dalam mencapai tujuan karir mereka. Nah, kayak Tika ini ya, dan mengembangkan keterampilan tersebut melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Terus yang keempat itu ada perencanaan karir jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini tuh menyusun rencana aksi yang detail dan terstruktur untuk mencapai tujuan karir jangka pendek maupun jangka panjang. Juga tuh mencakup langkah-langkah yang konkret ya, yang perlu diambil, dan serta penyesuaian yang mungkin diperlukan seiring waktu. Terus yang kelima ada pemecahan masalah karir. Nah, pemecahan masalah karir itu menyediakan dukungan dan strategi untuk mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam perjalanan karir setiap individunya, termasuk membantu individu itu mengelola stres, menghadapi perubahan-perubahan, dan mengembangkan resiliensi. Terus yang keenamnya yang terakhir ya, penyesuaian dan adaptasi karir. Nah, ini itu membantu Tika itu untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan sekolah, terus kayak mau masuk ke universitas kan nanti kan berubah ya, karena tingkatan juga udah beda, perubahan posisi atau adaptasi terhadap teknologi terbaru dan tren pasar. Jadi udah jelas belum ke Tikanya tentang apa sih konseling karir itu dan tujuannya itu apa? Oke, sudah jelas. Sebelumnya kamu udah pernah belum sih ngelaksanain kayak gini konseling karir kayak gitu? Belum pernah. Jadi ini pertama kali ya? Iya, benar. Oke, gimana nih perasaan kamu pertama kali ngejalanin konseling karir? Agak deg-degan sih, karena kan ini baru pertama kali ya Tika konseling kayak gini. Oke, ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang kamu rasain pas kamu mau ngelaksanain konseling karir ini? Ada kayak gimana ya caranya nanti, gimana ya bangun suasana, takutnya nanti Tikanya kayak nggak berani ngomong dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kakak di sini mau ngejelasin tentang kontrak konseling dulu ya. Oke. Ya. Nah, jadi kontrak konseling itu ada 6. Yang pertama itu yang kita lakukan sekarang nih, yaitu kunjungan pertama, yang dimana ini tuh contracting atau exploring. Nah, ini dilakukan 1 sampai setengah jam.
Terus yang kunjungan keduanya itu ada kuesioner dan tes dilakukan 2 sampai 6 jam. Kenapa sih waktunya lama? Karena kan kita ngelakuin tes, jadi kita itu membutuhkan waktu yang sedikit lama ya. Nah, yang kunjungan ketiga itu ada umpan balik dan diskusi tentang pekerjaan rumah dan hasil-hasil kuesioner. Nah, ini tuh dilakukan selama 2 jam. Terus yang keempat ada diskusi tentang refleksi dan PR, curah pendapatan ide-ide, mendiskusikan realisme ide-ide, informasi tentang ide-ide, dan menyepakati rencana riset dan tindakannya. Nah, yang ini tuh dilakukan selama 1,5 jam juga. Nah, yang kelima itu ada review kemajuan. Nah, ini tuh berlatih dan dilakukan ini tuh 1,5 jam. Nah, yang keenam itu yang terakhir ya, yaitu evaluasi, di mana evaluasi ini tuh dilakukan untuk melihat sejauh mana sih perkembangan konseling kali ini dilakukan. Dari kita itu udah ada ke depannya itu ada ada gambaran kayak mana ya ke depannya, apakah udah terbuka atau belum. Dan selain itu juga kita itu melakukan evaluasi itu untuk mengakhiri sesi konseling kita. Nah, jadi kan tadi ada 6 sesi pertemuan ya. Nah, di mana 6 sesi pertemuan tidak harus nggak wajib ya untuk dilakukan selama 6 kali. Ketika nanti di pertengahan, ketika merasa sudah cukup, ketika sudah menemukan arahnya, ketika itu mau kemana, kita bisa mengambil sesi konseling itu. Oke, jadi di sini kakak mau lanjut ngejelasin tentang asas-asas utama yang kita pegang dalam sesi konseling ini. Jadi ada yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan ini biar berjalannya ini Tika itu nggak takut menceritakan apa yang Tika rasakan, nggak takut halnya ini tuh menyebar luas ya, karena kita ada asas kerahasiaan. Terus yang kedua itu ada asas keterbukaan, karena di awal kita sudah menjunjung utamanya dari asas kerahasiaan, jadi Tika nanti itu terbuka agar Tika nanti tidak menutupi masalah yang Tika rasakan. Nah, yang ketiga itu asas kesukarelaan, dimana Tika ini datang ke konseling ini tanpa ada paksaan kan ya? Benar. Oke, nah asas yang terakhir itu yaitu asas kemandirian, dimana asas kemandirian ini kalau itu hanya membantu membimbing Tika menemukan karir yang cocok sama Tika. Nah, jadi yang membuat keputusan nanti tetap ada di Tika ya. Baik, Kak. Oke, sebenarnya kalau mau tahu nih, Tika datang ke sini tahu info dari mana sih kok bisa datang ke sini ketemu kakak gitu? Jadi awalnya itu belum tahu ya Kak, karena kan Tika awalnya tuh cerita dulu ke temen gitu tentang konseling tentang ada gini. Terus mereka tuh kayak juga bingung, jadi diomongin lah ke wali kelas. Setelah itu Tika cerita ke wali kelas, terus sama wali kelas diarahin datang ke kakak. Oke, jadi dari wali kelas ya. Nah, kakak sebenarnya mau tahu dulu nih, apa sih alasan Tika itu bisa datang ke sini? Alasannya tuh Tika bingung Kak, setelah lulus ini tuh Tika mau kemana, soalnya Tika bingung gitu, karena orang tua tuh pengen Tika lanjut, tapi diri Tika sendiri tuh kayak belum mau lanjut gitu. Terus Tika juga mempertimbangkan kan kayak orang tua semakin tua, terus Tika kalau lanjut itu nanti membebani mereka seperti itu. Oh, jadi tentang karir ya, dimana Tika ini bingung mau lanjut atau enggak. Terus selanjutnya itu Tika juga bingung mau ngambil jurusan apa gitu, karena Tika takut nanti kalau nggak ada banyak pertimbangan gitu, takutnya Tika berhenti di tengah jalan gitu, karena ngerasa salah jurusan dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi bingung ya mau jurusan apa, yang gimana jurusan ini kan bakal mempengaruhi ya Tika nanti kuat atau enggak sampai wisudanya gimana, karena kan Tika awalnya tidak mau kuliah ya. Benar. Oh, jadi itu ya alasan Tika itu datang ke sini. Nah, sebelum kita lanjut, di sini kita bisa tanda tangan kontrak dulu, karena setelah kakak menjelaskan semua tadi, apakah sudah bisa disepakati? Bisa Pak. Oke, nanti Tika isi biodata di sini sama tanda tangan ya. Oke. Ya sudah Kak. Ya. Kalau boleh tahu, Tika ini mempertimbangkan apa aja sih kok bisa sampai masuk ke SMA ini? Dulu itu banyak pertimbangan ya Kak. Yang pertama Tika tuh kan pengen masuk ke SMA negeri, terus karena menggunakan zona itu rumah Tika terlalu jauh, jadi ketolak gitu. Terus ada yang ngomong juga dari pihak sekolah itu tuh kayak pemberitahuan, ternyata nggak bisa daftar 2 kali, kalau udah pakai zona nggak bisa pakai prestasi. Ternyata itu sebenarnya bisa, cuman karena Tika udah ada kayak gitu ya udahlah. Terus juga ada masuk itu dari teman-teman, terus dari kakak kelas, dia tuh bilang nggak apa-apa nggak masuk negeri, di sini juga sama, karena kan berhubungan negeri sama swasta, sekolah ini kan sama ya, IPA sama IPS. Jadi menurut Tika juga karena jurusan yang sama, kemungkinan kita juga bisa berkembang kok, walaupun nggak di negeri, di swasta juga sama. Mungkin yang membedakan cuma swasta dan negeri ya. Kakak mau tahu nih ya,
harapan-harapan apa sih yang Tika harapin setelah melakukan konseling bersama kakak di sini? Jadi harapan pertama Tika itu gimana caranya Tika itu bisa menentukan jurusan Tika yang sesuai dengan diri Tika gitu Kak. Jadi kayak nggak melenceng jauh gitu loh dengan. Jadi alasan Tika bertanggung jawab itu karena Tika ngerasa kalau Tika udah memulai, Tika tuh juga harus menyelesaikan gitu. Karena dari orang tua juga tuh kayak ngedukung gitu gimana caranya kalau misal kita udah putus asa itu selalu diomongin gitu Kak, apa sih dulu tujuan awal kamu tuh apa, kenapa kamu putus asa gitu. Jadi balik lagi ke tujuan awal itu apa, seperti itu. Tahu nih harapan-harapan kita, jadi untuk memutuskan mengarahkan kita itu untuk karir apa dan jurusan apa sih yang cocok sama diri kita, itu mungkin ada pelayanan-pelayanannya ya. Jadi yang itu tuh kita bisa melalui dengan tes pelayanan kayak tes minat, bakat, sama nilai-nilai yang sesuai sama diri kita. Ada penyuluhan tentang pilihan jurusan. Nah, tujuan itu memberikan informasi mengenai berbagai jurusan yang ada di perguruan tinggi. Jadi termasuk prospek karir, peluang karir, dan kehilangan yang dibutuhkan itu gimana. Dan negeri. Iya benar. Jadi alasan Tika bertanggung jawab itu karena Tika ngerasa kalau Tika udah memulai, Tika tuh juga harus menyelesaikan gitu. Karena dari orang tua juga tuh kayak ngedukung gitu gimana caranya kalau misal kita udah putus asa itu selalu diomongin gitu Kak, apa sih dulu tujuan awal kamu tuh apa, kenapa kamu putus asa gitu. Jadi balik lagi ke tujuan awal itu apa, seperti itu. Ya. Kakak mau tahu nih ya, harapan-harapan apa sih yang Tika harapin setelah melakukan konseling bersama kakak di sini? Jadi harapan pertama Tika itu gimana caranya Tika itu bisa menentukan jurusan Tika yang sesuai dengan diri Tika gitu Kak. Jadi kayak nggak melenceng jauh gitu loh dengan kelebihan, minat dan bakat dari diri Tika sendiri. Yang kedua itu gimana sih caranya Tika itu kayak bisa ikutin gitu omongan orang tua, terus Tika tuh bisa lulus sampai akhir gitu, nggak putus di tengah jalan. Karena mungkin kan nanti pasti ada badai, rintangan dan lain sebagainya. Nah gimana sih cara Tika itu ngatasin semua itu untuk sampai wisuda nanti. Iya, jadi harapan-harapan Tika melakukan sesi konseling ini. Setelah kakak tahu nih harapan-harapan Tika, jadi untuk memutuskan mengarahkan kita itu untuk karir apa dan jurusan apa sih yang cocok sama diri kita, itu mungkin ada pelayanan-pelayanannya ya. Jadi yang itu tuh kita bisa melalui dengan tes pelayanan kayak tes minat, bakat, sama nilai-nilai yang sesuai sama diri kita. Ada penyuluhan tentang pilihan jurusan. Nah, tujuan itu memberikan informasi mengenai berbagai jurusan yang ada di perguruan tinggi. Jadi termasuk prospek karir, peluang karir, dan kehilangan yang dibutuhkan itu gimana. Jadi menurut kakak ya, setelah melihat tadi lihat dari hobi Tika itu sepertinya itu cocok ke psikolog atau ke BK ya. Nah, yang dimana BK itu tuh adalah dua bidang yang berkaitan erat, namun dia itu lebih fokus yang sedikit berbeda ya, meskipun keduanya itu bertujuan untuk membantu setiap individu mengatasi masalah dan mengangkat potensi diri mereka. Nah, kalau bimbingan konseling itu diberikan kepada individu atau kelompok untuk membantu mereka itu dalam mengatasi berbagai masalah pribadi, sosial atau akademis, serta membantu mereka itu membantu keputusan yang baik. Nah, di dalam hidup dia. Terus fokus utama BK itu memberikan bimbingan dan dukungan emosional untuk membantu individu mengatasi tantangan kehidupan. Nah, seperti permasalahan sekolah, keluarga, atau pekerjaan seperti kayak kita tadi ya. Terus kalau yang psikologi itu ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Psikologi lebih bersifat ilmiah dan terstruktur dengan fokus pada memahami bagaimana orang itu berpikir, merasa, dan bertindak dalam berbagai situasi. Dalam konteks konseling, psikologi ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang kondisi mental seseorang dan memberikan pendekatan terapi yang lebih mendalam untuk mengatasi gangguan psikologis atau emosional. Itu sudah terbuka belum? Kayak aku mau kemana ya gitu. Kalau menurut dari penjelasan Kakak tadi, sepertinya Tika agak tertarik ke BK sih, karena kan kayak dari BK tadi kan dijelasin kayak tentang permasalahan-permasalahan kayak gitu ya, kayaknya sesuai gitu sama Tika. Kalau ke psikologi itu kayaknya mungkin lebih dalam lagi ya, mungkin kayak bukan berarti Tika nggak bisa, cuman kayaknya Tika lebih tertarik ke BK tadi karena mungkin sesuai dengan passion dan Tika suka membaca buku-buku seperti itu. Oke, jadi setelah kita melakukan setengah ya atau
seperempatnya perjalanan konseling ini apa sih yang Tika ambil? Oke, mungkin yang pertama Tika udah terbuka ya Kak dari Tika tuh mau kemana gitu. Karena tadi kan Tika udah menjelaskan tentang hobi Tika, terus Kakak juga menjelaskan tentang jurusan apa sih yang mungkin cocok gitu buat Tika. Jadi Tika kayak lebih tertarik ke BKN tadi. Jadi mungkin yang dapat Tika ambil tuh selanjutnya mungkin Tika akan mencari tahu lagi gitu tentang ke BKN itu apa untuk menentukan karir Tika setelah lulus SMA ini. Oke, jadi udah tahu ya kesimpulan yang kita ambil itu gimana. Nah, jadi permasalahan yang selanjutnya itu nanti kita akan bahas di pertemuan yang kedua. Kita melihat apakah cocok Tika ini ke BK ya. Nah, mungkin di pertemuan kedua nanti kita bisa melakukan tes ya, kayak tes minat, tes bakat, tes nilai. Nah, di mana tes ini tuh yang menentukan Tika itu cocoknya kemana. Iya Kak. Oke, jadi setelah kita lakukan tes konseling karir ini, apakah Tika sudah cukup? Mungkin sudah cukup sih Kak. Oke, cukup ya. Sebelum kita akhiri nih, karena waktunya sudah mau habis ya. Kapan nih kita ini bisa melakukan sesi konseling yang kedua? Kalau boleh tahu kakak itu ada di sini sampai kapan? Ini kurang lebih 1 bulanan lagi. Oke, karena 1 bulan, mungkin kita bisa percepat aja ya Kak. Mungkin saya juga butuh untuk nanti kan persiapan ke depannya ya setelah melakukan konseling ini. Mungkin bisa di hari Rabu kakak ada mungkin nggak, soalnya di jam terakhir itu gurunya itu sudah bilang gitu dia ada acara gitu, jadi tidak bisa masuk. Oke, kakak juga ada waktu luang di hari Rabu, jadi kita bisa sepakati ya di hari Rabu untuk pertemuan yang kedua. Oke, kakak rasa pertemuan yang pertama ini sudah cukup, jadi kakak akhiri dulu ya. Sebelumnya kakak ucapin terima kasih ya sama Tika karena Tika udah mau berkenan hadir ke sini ketemu kakak, sharing-sharing tentang Tika gimana mau ke depannya, dan makasih juga udah percaya ke kakak. Sama-sama. Oke, karena selesai kakak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sesi konseling sudah selesai, oke izin pulang dulu ya Kak, karena juga sudah larut malam kita takut dicariin. Terima kasih ya. Iya. Hati-hati di jalan.